Selamat siang, Tribuners Live Update Siang kembali hadir menyapa Anda edisi Minggu 14 Agustus 2022 mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Istana Kepresidenan menggelar sebuah pameran arsip dan mobil di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI atau HUT RI. Sebanyak 7 kendaraan dinas kepala negara dari 7 periode pemerintahan RI yang dipamerkan, dan acara ini berlangsung sejak tanggal 13 hingga tanggal 31 Agustus nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Alfian Firmansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alfian. Oke, Firda, selamat siang. Saat ini di Gedung Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, memperingati ulang tahun kemerdekaan RI ke-77, Istana Kepresidenan adakan pameran arsip dan 7 mobil yang dipakai Presiden dari 1 hingga saat ini. Sebanyak 7 mobil Presiden sudah dipamerkan di Gedung Sarinah tersebut. Terdiri dari mobil bermerek yaitu Buick, Mercedes-Benz Sedan S600 Boat, Mercedes-Benz Sedan S-Class W140, lalu ada Mercedes-Benz S280, Mercedes-Benz S-Class W126, dan 2 mobil Cadillac Flatwood Golf Hub. Lalu dari mobil bermerek Buick keluaran 1939 yang digunakan Presiden Soekarno hingga Mercedes-Benz S600 Perkuan 2008. Lalu Mercedes-Benz S600 yang digunakan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Lalu untuk acara pameran tersebut dimulai dari tanggal 13 Agustus hingga 31 Agustus. Itu laporannya. Ya. Baik, terima kasih rekan Alfian dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pengaman dalam Istana Presiden, Bambang P. Berikut liputannya untuk Anda. Ini ada acara apa Pak? Maksudnya pameran mobil apa? Istana yang dipakai dengan Pak Presiden. Pak Presiden. Ya. Di sini udah ada berapa mobil Pak? Kita ada 7 mobil yang dipamerkan. Ada 7 mobil. Presiden yang pertama sampai terakhir. Ini untuk jenis mobil tuh ada yang sudah anti peluru sama ada yang belum ya Pak? Ya? Ada yang sudah anti peluru. Kita pamerin yang anti peluru ada 3. Ada 3 yang anti peluru ya? 3. Belum anti peluru tuh yang mana Pak? Boleh ditunjukin nggak Pak? Dari mobil yang pertama sebelah sana, sebelah kanan. Sebelah kanan itu belum anti peluru ya? Ini belum anti peluru ya? Belum. Ini juga belum ya Pak? Ya, yang lainnya sudah semua. Yang udah sudah semua ya Pak ya? DPW Partai Amanat Nasional atau PAN Maluku resmi membuka rapat kerja wilayah atau Rakerwil 1 PAN Maluku pada Sabtu 13 Agustus. Ketua DPW PAN Maluku Wahid Laitupa mengatakan Rakerwil 1 PAN Maluku ini akan membahas pengusulan calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Firda, pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin, PAN Maluku mengadakan rapat kerja wilayah ke-1 di Grand Avira Hotel untuk membahas beberapa agenda ke depannya. Salah satu agenda yang dibahas yakni pengusulan nama calon presiden dan wakil presiden 2024 mendatang, dan berdasarkan hasil dari Rakerwil 1 ada 4 nama yang diusulkan untuk menjadi direkomendasikan untuk menjadi calon presiden 2024 mendatang, yakni yang pertama ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kedua ada Menteri BUMN Erick Thohir, yang ketiga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang direkomendasikan untuk jadi capres 2024. Selain itu untuk calon wakil presiden 2024 mereka mengusulkan Gubernur Maluku Murad Ismail untuk jadi calon wakil presiden. Tak hanya menjadi calon wakil presiden, mereka juga merekomendasikan Murad Ismail untuk jadi Gubernur Maluku, memimpin Maluku
untuk 2 periode. Dan memang nama-nama ini sebelumnya telah direkomendasikan oleh DPD di 11 kabupaten kota di Maluku yang memang sebelumnya telah mengadakan rapat kerja daerah. Nantinya nama-nama ini akan dibuat dalam dokumen dan akan diusulkan ke DPP PAN Pusat dan akan dibahas dalam Rakernas di bulan Agustus, di akhir Agustus 2002 nanti. Selain membahas usulan-usulan capres dan cawapres ini, Rakerwil juga membahas bagaimana kesiapan mereka untuk mempersiapkan rekrutmen saksi dan juga pencalekan. Nah, untuk pencalekan sendiri mereka memang mengincar untuk satu fraksi full di DPRD Provinsi Maluku atau wakil ketua DPRD Provinsi Maluku. Dan untuk strateginya sendiri, Ketua DPW PAN Maluku Wahid Laitupa mengatakan mereka akan menggait tokoh-tokoh berpengaruh di Maluku dan mereka sudah mulai mengidentifikasi siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang memang akan mereka gait untuk maju di Caleg 2024 mendatang. Demikian rekan Firda dan Tribuners. Ya. Baik, terima kasih rekan Tanita Patiasina dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua DPW PAN Maluku Wahid Laitupa. Berikut liputannya untuk Anda. Kita persiapkan itu. Yang pertama adalah bahwa kami harus mengejar tokoh masyarakat, kader-kader partai yang berkualitas, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, untuk kemudian bisa menjanjikan bahwa mereka mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk calon anggota legislatif. Jadi sebetulnya tidak ada satu partai yang besar dan partai yang kecil. Yang ada adalah sebuah manajemen dalam mengatur strategi konfigurasi caleg. Pak, pertimbangannya apa untuk menggait tokoh-tokoh di daerah itu? Ya, pertimbangan yang pertama karena memang saat ini orang tidak memilih partai politik, yang orang memilih adalah tokoh. Karena itu kita merubah strategi yang baru untuk kemudian yang direkomendasikan dari DPD untuk calon anggota provinsi adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang betul-betul berpotensi untuk bisa mendapat legitimasi keluar untuk bisa menduduki jabatan anggota DPD Provinsi Maluku. Sebanyak 13 partai politik dijadwalkan melakukan pendaftaran sebagai partai calon peserta pemilu 2024 di kantor KPU RI Jakarta Pusat pada hari ini, Minggu 14 Agustus. Pada hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran partai calon peserta pemilu 2024. Komisioner KPU RI Idam Holik berharap agar para pimpinan partai yang membawa pendukung atau anggotanya saat pendaftaran dapat menertibkan para pendukung dan anggotanya dalam lingkungan pendaftaran di kantor KPU RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Selamat siang, Firda. Selamat siang, Tribuner. Saat ini saya sedang berada di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Hari ini adalah hari terakhir jadwal dari pendaftaran calon partai politik, calon peserta pemilu 2024. Dijadwalkan hari ini memang ada 13 partai politik yang akan mendaftar ke KPU RI. Dari 13 partai politik tersebut, 3 partai diantaranya akan datang untuk melakukan perbaikan atau pelengkapan dokumen pendaftaran. Dari 3 tersebut, 2 partai yakni Partai Parsindo dan juga Partai Republik Indonesia tadi juga telah datang dan melakukan pelengkapi dokumennya. Dan tadi dinyatakan di sipol telah 100%, namun demikian KPU masih harus melakukan pemeriksaan berkas selanjutnya. Selain itu tadi yang dari 13 partai tersebut, 10 diantaranya nanti akan mulai melakukan pendaftaran sejak pukul 14.00 sampai 22.00. Mereka akan datang ke KPU RI secara bergantian untuk melakukan pendaftaran. 10 partai tersebut juga telah terkonfirmasi akan datang ke KPU RI. Tadi saya juga bersama rekan media lainnya juga telah melakukan wawancara kepada Komisioner KPU RI Idam Holik. Idam menyatakan bahwa hari ini nanti pukul 23
59 WIB tepatnya pendaftaran akan ditutup. Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu akan ditutup, dan pada pukul 00 nantinya KPU akan melakukan konferensi pers terkait dengan penutupan dari pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 tersebut. Tadi disampaikan Idam Holik bahwa dari evaluasinya selama 2 pekan ini, ia berharap agar para pimpinan partai politik yang datang melakukan pendaftaran ke KPU hari ini agar tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan KPU RI selama pendaftaran. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Komisioner KPU RI Idam Holik. Berikut liputannya untuk Anda. Perbaiki atau gimana? Pada hari terakhir tanggal 14 Agustus 2022 ya, ini ada 10 partai politik yang telah mengkonfirmasi secara resmi melalui surat pemberitahuan rencana pendaftarannya. Itu nanti ke 10 partai politik itu secara beragam, mulai daftar jam 2 sore sampai dengan jam 22 malam atau jam 10 malam. Dan kami akan layani partai politik tersebut. Nah, terkait dengan rencana konferensi pers, kami akan lakukan biasanya pasca kegiatan penerimaan pendaftaran tersebut berakhir, dan kita ketahui pada hari terakhir, pada hari ke-14, pendaftaran dibuka mulai jam 8 pagi dan akan ditutup jam 11:59 waktu Indonesia Barat tengah malam nanti, atau jam 23:59. Dan nanti di jam 00 kami juga akan melakukan konferensi pers bahwa pendaftaran telah ditutup. Seperti itu. Jadi tidak ada masa perpanjangan pendaftaran. 2 siswa SMPN 2 Kecamatan Ulim, PD Jaya sekira pukul 11 siang meninggal dunia seusai terseret arus sungai Krueng Ulim yang berada di Gampong Menasah Pupu Kecamatan setempat. Kedua siswa yang meninggal itu masing-masing bernama Rizky Maulana 14 tahun asal warga Gampong Tanjung Ulim dan Martunis 14 tahun warga Kampung Grongrong Capa Ulim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Idris Ismail yang akan melaporkannya. Silakan rekan Idris. Ya, baik, selamat siang Tribunner dari PD Jaya. Saya Idris Ismail melaporkan bahwa 2 siswa SMP Negeri 2 Kecamatan Ulim PD Jaya sekitar pukul 11 ya meninggal dunia pasca terseret arus sungai Krueng Ulim yang berada di kampung atau desa Grongrong Capa Ulim. Jadi kedua siswa ini memanfaatkan waktu pada jam istirahat mereka bermain bersama rekan lainnya untuk bermandian. Kedua mereka ini bermandian, sementara kedua rekan lainnya, satu rekan lainnya tidak dapat mampu membantu ya kronologis kejadiannya, sehingga mereka itu terseret arus dan tenggelam persis sekitar pukul 10.50 WIB waktu Indonesia bagian Barat di PD Jaya. Sementara rekan-rekan lainnya yang sempat menyaksikan meminta bantuan kepada warga lain. Akhirnya sekitar 1 jam kemudian mereka itu ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, sekitar diperkirakan 300 meter dari tempat lokasi mereka bermandian. Jadi polisi, masyarakat langsung datang untuk melakukan evakuasi sehingga jenazah kedua mereka itu dipastikan tidak bernyawa lagi setelah dilakukan evakuasi dan dipastikan di rumah sakit kabupaten setempat, yaitu Rumah Sakit RSUD PD Jaya. Jadi mereka ini langsung dibawa ke rumah sakit dan divisum dan lain sebagainya, dan dipastikan mereka tidak bernyawa lagi. Mungkin demikian Mbak Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serami News Indonesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dari Aceh kita beralih ke Madura, saudara. Suami di Bangkalan tega mencekik istrinya yang tengah hamil 3 bulan. Jasad istrinya pun kemudian dikubur hingga ditemukan sisa tulang belulang saja. Pembunuhan berencana ini bermotif asmara karena korban atau istri sirinya telah berselingkuh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ahmad Faisal Edo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Baik Firda, selamat siang Tribuners dimanapun berada.
Edo dari Bangkalan Madura melaporkan awal Agustus 2022 warga Bangkalan khususnya di Kecamatan Konang digegerkan dengan penemuan tulang belulang oleh salah satu warga ketika melintas di area perkebunan. Awalnya si pria tersebut tidak menyangka kalau itu adalah kerangka-kerangka manusia yang berserakan di tanah. Akhirnya si pria tersebut pulang dan menjemput istrinya untuk memastikan ternyata tulang belulang itu benar adalah kerangka manusia. Temuan itu akhirnya dilaporkan ke Polsek Konang, dan dari situlah polisi mulai mencari tahu siapa warga Desa Sambian, tepat Kecamatan Konang, yang kehilangan anggota keluarganya. Unit Reskrim Polsek Konang dibantu Satreskrim Polres Bangkalan untuk menguak misteri kerangka yang berserakan di Desa Sambian tersebut. Akhirnya ketika identifikasi berhasil dilakukan, polisi mengerucut kepada salah satu tersangka yang berinisial MS, yang tidak lain adalah suami siri dari perempuan berusia 30 tahun berinisial SR. Dari situlah MS kemudian digelandang ke Mapolres Bangkalan pada Jumat 12 Agustus 2022. Selain itu, si MS juga mengaku telah melakukan pembunuhan di Bangkalan sebelum menghabisi nyawa istrinya. Hingga saat ini, Polres Bangkalan masih mendalami 2 pembunuhan lain yang salah satu TKP-nya berada di Kecamatan Budung. MS hingga saat ini masih berada di balik jeruji Mapolres Bangkalan. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Baik, Firda, sementara itu yang bisa saya laporkan dari Bangkalan, Madura. Ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gara-gara bakar sampah, gudang pabrik kayu di Jalan Raya Ambeng-Ambeng nomor 7, Desa Ambeng-Ambeng, Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampean, Gresik terbakar. Tak ada korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, api muncul sekitar pukul 13 lebih 55 menit dari area luar gudang. Kondisi panas dan angin membuat api membesar merambat ke bagian gudang. 1 unit mobil damkar, 1 unit suplai, dan 1 penter dikirim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik meluncur ke lokasi kejadian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Willy Abraham yang akan melaporkannya. Silakan rekan Willy. Ya, terima kasih Vilda. Sebuah kebakaran yang melanda sebuah gudang pabrik kayu di Jalan Raya Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduk Sampean, Gresik. Ya, wilayah ini merupakan jalur yang menghubungkan Gresik dengan Lamongan. Sempat membuat warga sekitar panik karena kepulan asap hitam itu membumbung tinggi di tepi jalan raya. Ternyata sebuah gudang pabrik kayu terbakar. Ya. Api berasal dari sebuah aktivitas bakar-bakar sampah yang berada di luar area gudang. Aktivitas bakar-bakar itu terjadi pada siang hari, kemudian percikan api atau seperti apa bisa masuk ke dalam area gudang kayu, yang dimana area tersebut terdiri dari banyak material yang mudah terbakar, seperti serbuk kayu, kemudian kayu sebagai penutup area gudang, kemudian dan tumpukan kayu, sehingga membuat api cepat membesar. Hal ini membuat pemilik gudang Rosid langsung melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pun tiba dengan 1 unit mobil, 1 unit mobil suplai, dan 1 unit penter. Ada 12 petugas dibagi menjadi 2 tim. 1 tim, ada yang 6, ada yang 6 juga, kemudian memadamkan wilayah dalam gudang, kemudian bagian luar. Mereka bertugas berjibaku memadamkan api karena kobaran api cukup besar dan material yang cukup mudah terbakar. Petugas membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagian serbuk kayu itu paling banyak disemprot air karena
dikhawatirkan api cepat membesar karena cuaca panas dan angin harus dihadapi petugas saat memadamkan api. Kurang lebih dari 3 jam api baru bisa dipadamkan, Firda. Dan ini merupakan kejadian yang ke-17 di Kabupaten Gresik. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Willy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Nelayan di Cilacap pada Jumat 12 Agustus kembali mengadakan tradisi sedekah laut yang sempat vakum selama 2 tahun terakhir karena pandemi COVID-19. Tradisi sedekah laut merupakan wujud syukur nelayan Cilacap kepada Tuhan karena telah diberikan keselamatan dan rezeki yang banyak. Dalam gelaran tradisi sedekah laut kali ini ada 11 jolen yang dilarung ke tengah laut. Ke-11 jolen itu berasal dari kelompok nelayan di wilayah Cilacap sebanyak 8 buah, 1 buah jolen dari Bupati Cilacap, 1 jolen dari HNSI, dan 1 jolen dari PT Alam Lintas Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Pinky Anggraeni yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pinky. Baik, terima kasih Firda. Jadi benar Tribuners bahwa pada Jumat 12 Agustus kemarin, tepatnya pagi hari, telah dilaksanakan gelar tradisi sedekah laut di Pantai Teluk Penyu, Cilacap. Jadi gelar tradisi sedekah laut ini merupakan wujud syukur dari nelayan Cilacap kepada Tuhan atas rezeki yang dilimpahkan selama setahun ini. Dalam gelaran tradisi sedekah laut ini total ada 11 jolen yang berhasil dilarung ke tengah laut, Firda. Dari ke-11 jolen tersebut, ini merupakan 8 buah berasal dari kelompok nelayan, 1 buah dari Bupati Cilacap, 1 buah jolen dari HNSI, dan 1 buah jolen dari salah satu perusahaan swasta, Firda. Jolen tersebut sebelumnya diarak dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti Cilacap yang kemudian dilakukan pelarungan di tengah laut tepatnya di sekitar area Pantai Teluk Penyu. Dalam tradisi sedekah laut ini berlangsung selama 2 hari, Firda. Diawali pada hari Kamis dengan berziarah ke makam leluhur yang ada di Pulau Majeti, Nusa Kambangan. Kemudian malamnya dilakukan tirakatan dan pagi harinya pada Jumat Kliwon kemarin dilaksanakan tradisi sedekah laut. Jadi tradisi sedekah laut ini merupakan tradisi turun-temurun dari para nenek moyang nelayan di Cilacap. Dan Firda, tradisi sedekah laut ini sempat vakum selama 2 tahun karena memang adanya pandemi. Namun di tahun 2022 ini acara sedekah laut kembali dilaksanakan seiring dengan kelonggaran dari pemerintah, Firda. Tentunya gelaran sedekah laut tahun ini sangat menyedot animo masyarakat, Firda. Terbukti ribuan pengunjung sudah memadati area Pantai Teluk Penyu sejak pagi untuk menyaksikan acara pelarungan jolen, Firda. Ini jadi masyarakat atau pengunjung yang datang bukan hanya warga Cilacap saja, namun dari berbagai daerah seperti Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, dan terjauh dari Pangandaran, Firda. Dan sebagai informasi bahwa gelaran tradisi sedekah laut ini sudah masuk dalam kalender wisata di Kabupaten Cilacap. Jadi sudah menjadi event tahunan di Kabupaten Cilacap dan menjadi salah satu wisata budaya di Kabupaten Cilacap oleh Disporapar, Firda. Dan masyarakat atau nelayan juga berharap dalam gelaran tradisi sedekah laut kali ini, kedepannya mereka berharap agar selalu diberikan keselamatan ketika berlayar, agar diberikan rezeki yang berlimpah dan tentunya diberikan kesehatan, Firda, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ribuan warga Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang beramai-ramai menuju Balai Desa untuk memeriahkan Pawai Jolen. Kepala Desa Kemetul, Agus Sudibyo, mengatakan Pawai Jolen ini merupakan tradisi tahunan merti desa atau sedekah bumi. Jolen sendiri adalah ojo kelalen yang dilaksanakan setelah
panen kretek. Warga menyebut panen kretek ini yakni panen setelah musim kemarau. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Hanes Walda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanes. Baik, terima kasih Firda. Dapat saya sampaikan bahwa hari Sabtu kemarin pada tanggal 13 Agustus 2022, ribuan warga Kemetul, warga Kecamatan Nusukan, Kabupaten Semarang beramai-ramai menuju ke Balai Desa Kemetul untuk memeriahkan Pawai Jolen. Menurut Kepala Desa Kemetul, Agus Sudibyo mengatakan Pawai Jolen ini merupakan tradisi tahunan, yakni merti desa atau sedekah bumi. Jolen sendiri adalah ojo kelalen yang dilakukan setelah panen kretek. Warga menyebut panen kretek ini yakni panen setelah musim kemarau. Tradisi ini dilakukan sejak hari Jumat sampai hari Sabtu, mulai dari doa bersama warga sampai dengan Pawai Jolen. Tujuan tradisi ini agar masyarakat tidak lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah. Selain itu, diberikan kesehatan dan keselamatan. Tradisi ini sudah berjalan di Desa Kemetul sekitar ratusan tahun lalu. Kegiatan jolenan ini diikuti oleh 19 RT yang ada di Desa Kemetul, dan setiap RT menampilkan kreasi dan satu jolen, serta isi dari jolen itu adalah hasil bumi. Menurutnya 2 tahun lalu tradisi ini tidak bisa berlangsung meriah karena dilaksanakan hanya terbatas. Karena 2 tahun kemarin itu saat masa pandemi COVID-19. Sementara itu Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengaku tradisi tahunan ini sangat meriah dan tradisi ini sudah digelar secara turun-temurun. Menurutnya merti desa ini sangat menarik karena menampilkan berbagai unggulan potensi warga masyarakat setempat, mulai hasil bumi, UMKM, dan seni budaya yang ditampilkan masing-masing RT, terlebih ditampilkan dengan guyub dan rukun. Ngesti menambahkan bahwa merti desa ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kemetul. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan Kepala Desa Kemetul Agus Sudibyo. Berikut liputannya untuk Anda. Tradisi yang sering dilakukan oleh warga Desa Kemetul dengan menggelar jolenan dari pemerintah Kabupaten Semarang seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pasca pandemi COVID-19, ya. Jadi pasca pandemi COVID-19 saat ini walaupun masih ada, tapi kan rendah sekali. Artinya kegiatan seni budaya, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan ini kita persilahkan. Termasuk salah satunya ini merti desa di Desa Kemetul tahun 2022 ini. Sangat luar biasa karena ini semua masyarakat sudah kangen pengen pentas, pengen menyaksikan seni budaya. Dengan saat ini adanya merti desa Kemetul ini yang tadi menampilkan unggulan-unggulan masing-masing sekolah, masing-masing RT, sangat luar biasa. Baik itu produk-produk yang ada di Desa Kemetul, dari pertanian, UMKM, kemudian seni. Ades, untuk kegiatan hari ini yang diselenggarakan di Desa Kemetul seperti apa? Bisa jelaskan? Untuk kegiatan hari ini di Desa Kemetul adalah tradisi tahunan di Desa Kemetul, yaitu merti desa atau sedekah bumi yang kita adakan setiap 1 tahun sekali setelah musim panen kretek atau musim panen ketiga. Jadi rangkaian acaranya yaitu dari kemarin yaitu doa bersama dan selamatan bersama, dan disambung hari ini kirap Pawai Jolen dan pagelaran wayang kulit sehari semalam. Makna Jolen bisa jelaskan maksudnya Pak, dengan mengarah hasil bumi seperti apa? Ya, maknanya Jolen yaitu punya arti ojo kelalen, yaitu seluruh warga masyarakat Desa Kemetul tetap tidak lupa untuk mengucapkan rasa syukur ke Tuhan Yang Maha Esa
karena telah dilimpahkan hasil panen yang sangat melimpah, juga diberi kesehatan, keselamatan. Tanya rumah yang mengalami kebakaran, Juremi 85 tahun juga harus kehilangan 6 sepeda ontel kesayangannya yang juga ludes terbakar. Diketahui kejadian kebakaran tersebut menghanguskan rumah milik Juremi di Jalan Harimau Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung pada Sabtu 13 Agustus sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Keponakan korban Rahmat Agus Saputra 32 tahun mengatakan, selain rumah dan 1 unit sepeda motor, terdapat 6 sepeda ontel milik korban yang juga ludes terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Oke, selamat siang rekan Firda dan Tribuners. Dapat saya laporkan bahwasannya tadi malam, tepatnya sekitar pukul 18.30 atau selepas sholat maghrib, terjadi kebakaran yang heboh di Jalan Harimau, Kedaton, Sidodadi, Bandar Lampung. Menurut keterangan dari keponakan pemilik rumah, Rahmat Agus Saputra, dijelaskan bahwasannya api terbakar kemungkinan adanya korsleting listrik dan mengakibatkan kebakaran yang cukup panjang waktunya, sehingga menghanguskan 1 sepeda motor, kemudian 6 sepeda ontel yang semuanya milik korban. Dan petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi begitu menerima informasi ada kebakaran di daerah tersebut. Dan petugas damkar dengan sigap menjinakkan api, dan sekitar pukul 20:10 api tersebut bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan pihak kepolisian belum bisa mentaksir berapa banyak kerugian, namun berdasarkan keterangan dari Kapolsek Kedaton, Bapak Kompol Atang Samsuri, bahwasannya kejadian tersebut sudah ditangani oleh pihak Inafis dan diserahkan kepada unit Reskrim Polresta Bandar Lampung. Begitu rekan Firda dari Bandar Lampung, saya Bayu Saputra melaporkan dan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari keponakan korban Rahmat Agus Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Jam 5. Si Win ini kan Ketiduran Winnya. Terus ini bojone kan bakar sampah. Nah pas didelok bakarannya kan gak enak nemburi. Dan habis mengekspor listrik. Listrik bagian apa tuh Mas diduganya Mas? Bagian bagian luar. Konslet ya. Tapi emang seorangnya nggak diperiksa Mas? Sebelumnya nggak diperiksa gitu nggak? Enggak ya. Kan emang udah dari lama itu kan mungkin nggak pernah diperbarui jalannya. Apa ada penyambungnya salam dibakar. Dengan ya rumah tua itu gimana lah? Rumah tua ini berarti ya Mas ya. Dibangun tahun piro lagi Mas? Itu bangunan ini sudah 80-an. 80-an. Kalau penghuni rumah sendiri ada berapa sih Mas? 5 orang. Ada yang sempat terkena api tadi? Ada yang sempat terkena api? Ada. Berapa orang Mas? Yang terkena api cuma 1 orang di Paswinnya itu. Yang anak des mbah ini kan. Luka bakar di sini bagian tangan. Sekarang dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk. Kalau keluarga yang lain saat di mana Mas? Alhamdulillah di rumah atas keluarga yang lain. Dalam rangka memperingati 17 Agustus 2022, Kodim 0415 Jambi menggelar lomba panco memperebutkan Piala Dandim 0415 Jambi. Komandan Kodim Jambi, Kolonel Infanteri Marsal Denny mengatakan ini merupakan lomba panco pertama yang diselenggarakan oleh Kodim 0415 Jambi. Ia berencana kegiatan ini akan diselenggarakan tiap tahunnya. Harapannya dengan digelarnya adu panco ini bisa menumbuhkan bibit-bibit atlet panco dari Provinsi Jambi khususnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Wira Dani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wira. Baik Firda, selamat siang dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya betul bahwasannya Kodim telah
melakukan kegiatan dalam rangka HUT RI yang ke-77, yaitu dengan mengadakan lomba Panco memperebutkan Piala Dandim 0415 Jambi. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat kemarin Sabtu, yang dibuka oleh Wali Kota Jambi, Dr. Syarif Fasya. Nah, dalam sambutannya, Syarif Fasya atau Wali Kota Jambi mengatakan dirinya sangat antusias menyambut kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 0415 Jambi. Dirinya berharap dengan kegiatan tersebut akan ada tumbuh bibit-bibit baru dari Jambi, yaitu bibit-bibit atlet Panco. Nah, setelah membuka kegiatan tersebut, Wali Kota Jambi juga mengadakan lomba Panco dengan salah satu atlet untuk menyemangati para atlet-atlet yang akan bertanding. Sementara itu, Dandim 0415 Kolonel Infanteri Marsal Dedi mengucapkan dirinya mengadakan kegiatan tersebut adalah untuk mencari bibit-bibit unggul dalam olahraga Panco di Provinsi Jambi. Dirinya juga berharap kegiatan tersebut bisa berlanjut dan diselenggarakan setiap tahunnya agar ada muncul bibit atlet yang hebat dari Jambi. Nah, adapun kegiatan tersebut diikuti dari atlet-atlet berbagai daerah, ada dari Jakarta, dari Lampung, Palembang, bahkan dari Bandung. Hingga dalam perempat final dan semifinal kemarin, dalam pantauan kami, atlet dari Jambi tidak ada yang masuk hingga ke babak semifinalnya. Tinggal yang tersisa masuk ke babak semifinal yaitu dari Jakarta dan dari Palembang. Nah, dari Palembang sendiri itu mereka ada 10 orang yang tergabung dalam komunitas olahraga POKTI atau Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia. Sebanyak 10 orang mereka mengikuti kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut memang lomba Panco di bawah 75 kg Tribuners. Nah, sementara itu hadiah yang diperebutkan apabila dia mencapai juara 1, dia akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta, dan apabila juara 2 mendapatkan uang sebesar 8 juta, kemudian untuk juara 3 mendapatkan uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Sementara peserta dan atlet lainnya mendapatkan souvenir dan door prize yang menarik. Demikian Firda, saya Wiradani Damanik dari Tribun Jambi melaporkan dan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Wiradani dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ribuan warga meramaikan perayaan Karnaval Budaya atau pawai memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Malinau Kota. Berdasarkan laporan panitia pelaksana, jumlah peserta yang mengikuti Karnaval Budaya tersebut terdiri dari 43 kelompok, mulai tingkat pelajar semua jenjang pendidikan, pemerintah RT, desa dan kecamatan hingga paguyuban, lembaga adat dan masyarakat desa di Kecamatan Malinau Kota. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Fidda dan Tribunas. Pelaksanaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Kabupaten Malinau, khususnya kemarin dilaksanakan di Kecamatan Malinau Kota, di mana sebelumnya rangkaian kegiatan ini dilaksanakan sejak awal Agustus 2022, di mana sebelumnya juga digelar beberapa pelaksanaan lomba olahraga tradisional, kemudian ada lomba atau kompetisi gerak jalan khusus untuk tingkat pelajar, dan kali ini adalah karnaval atau pawai arak-arakan di wilayah Kecamatan Malinau Kota. Untuk informasi yang diperoleh dari
pihak pelaksana, yakni pelaksana di tingkat kecamatan Malino Kota, bahwa jumlah kelompok yang mengikuti karnaval tersebut berjumlah 45 kelompok. Kemudian data terakhir peserta yang mengikuti kegiatan tersebut diperkirakan jumlahnya sekira 5.063 jiwa atau 5.063 peserta, terdiri dari pelajar, kemudian pemerintah desa, lembaga adat, paguyuban, dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya itu terhadap meramaikan kegiatan tersebut. Untuk kegiatan ini memang disebut sebagai kegiatan terbesar selama pemekaran Kabupaten Malino, khususnya dalam rangka perayaan hari ulang tahun atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini ke-77 perayaannya. Dan untuk di Kabupaten Malino sendiri, di Kecamatan Malino Kota, kegiatan serupa seperti ini 2 tahun lalu mungkin karena terkendala pandemi COVID belum dilaksanakan, dan berdasarkan keterangan dari panitia pelaksana juga menerangkan bahwa kegiatan ini memang sebelumnya belum pernah digelar sejak Kabupaten Malino berbentuk atau dimekarkan, di mana dulunya Kecamatan Malino Kota merupakan kecamatan disebut sebagai Kecamatan Malino, kemudian dimekarkan pada tahun 1999 yang lalu. Berhitung 23 tahun, ini merupakan kegiatan perdana dan terbesar melibatkan ribuan warga di ibu kota Kabupaten Malino tersebut. Untuk rangkaian kegiatannya juga upacara bendera dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan rencananya juga dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya, di mana nanti pada perayaan acara bendera hari tahun ini rencananya akan dilaksanakan atau digelar di Kecamatan Malino Selatan, di mana sebelumnya digelar di pusat perkotaan yang juga Kecamatan Malino Kota, namun pada tahun ini berbeda, nantinya akan dilaksanakan di Kecamatan Malino Selatan di Desa Lore. Untuk kegiatan-kegiatan serupa lainnya, menurut keterangan dari Camat Malino Kota Muhammad Yusuf, bahwa kegiatan ini akan digelar secara rutin dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Nantinya kegiatan tersebut juga disebut sebagai kegiatan yang anggarannya bersumber dari swadaya masyarakat, di mana masyarakat memang menginginkan agar kegiatan ini kegiatan kembali atau dihidupkan kembali setelah kurang lebih 23 tahun absen di wilayah Kecamatan Malino Kota. Untuk keseluruhan rangkaian kegiatan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia rencananya di Kabupaten Malino dimeriahkan oleh kegiatan berbasis lomba olahraga tradisional, kemudian ada pawai dan jalan-jalan, dan beberapa kegiatan lain akan menyusul pada saat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus nanti, dan ada pula rangkaian yang nantinya akan digelar setelah sehari berselang setelah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Malino. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Gelaran acara Car Free Day kedua di Lampung Barat yang berlangsung pagi tadi menampilkan segmen menarik, yakni Liwa Fashion Street pada Minggu 14 Agustus hari ini. Liwa Fashion Street menjadi rangkaian acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Lampung Barat di acara Car Free Day kedua hari ini. Fashion Street Liwa menjadi hal yang baru di kegiatan Car Free Day kedua ini, sehingga masyarakat Lampung Barat tertarik untuk menyaksikannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bobby Zol yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Oke, terima kasih rekan kita dari studio. Ya, melaporkan dari Lampung Barat bahwa benar baru saja selesai digelar acara Car Free Day kedua di Lampung Barat yang berpusat di Taman Kota Liwa, Kecamatan Balik Bukit di Lampung Barat. Berbagai rangkaian acara telah diselenggarakan oleh pihak Pemkab Lambat. Acara tersebut yang paling menarik perhatian masyarakat selain pembagian door prize, yaitu
Liwa Fashion Street. Menariknya Liwa Fashion Street ini membuat masyarakat ingin menyaksikannya karena Liwa Fashion Street ini merupakan hal yang baru di Lampung Barat. Nah, Liwa Fashion Street ini Tribuners diinisiasikan pertama kali oleh pihak Dispoperindak karena mungkin terinspirasi dari Science Fashion Week. Inisiatif membuat acara Liwa Fashion Street. Membuat beda Liwa Fashion Street hari ini ialah dari para penampil, mereka itu sekalian mengkampanyekan Hari Gajah Sedunia. Dari Bupati Lampung Barat, jajaran-jajarannya semua itu kampanyekan, memegang papan tulisan yang mempunyai poin mendukung dan menjaga serta melindungi gajah di seluruh dunia, khususnya untuk Lampung Barat. Nah, selain itu juga Liwa Fashion Street ini para penampilnya menggunakan produk-produk UMKM yang berasal dari lokal, yaitu yang berasal dari luar Lampung Barat, khususnya di Lampung Barat. Nah, maksudnya ialah agar bisa mempromosikan serta memasarkan produk-produk UMKM lewat Liwa Fashion Street ini. Nah, selain Liwa Fashion Street, di acara Car Free Day yang kedua ini ada banyak acara seperti bazar, ada senam, ada pembagian door prize dan lain sebagainya. Nah, acara Liwa Fashion Street ini merupakan acara yang terbilang baru ya di gelaran acara-acara yang dilakukan oleh pihak ini. Nah, harapan dari pihak Pemkab untuk Car Free Day yang kedua ini semoga bisa terus rutin terlaksana lah setiap sebulan sekalinya. Oke, demikian laporan dari saya kembalikan studio. Baik, terima kasih rekan Bobby Zul dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jelang HUT ke-77 RI, Jalan Merdeka Palembang dipenuhi oleh pedagang telok abang. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, banyak masyarakat Jalan Merdeka membuat berbagai panganan khas kemerdekaan, seperti lemper, pindang telur, telur ukan, dan telur abang. Tak hanya itu, berbagai bentuk miniatur mainan telur abang dijual di sini, dari mulai bentuk mobil, pesawat, kapal, becak, bahkan berbentuk ikan belido yang merupakan salah satu ikon Sumatera Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Anissa yang akan melaporkan. Silakan, rekan Anissa. Iya, baik Firda. Nah, bisa diketahui pemirsa bahwa di Palembang sendiri ada salah satu budaya yang selalu ada setiap kemerdekaan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu para penduduknya menjual berbagai jenis miniatur yang disebut dengan telur abang. Hal itu karena di miniatur tersebut ditancapkan telur yang berwarna merah. Kemudian tidak hanya itu, para pedagang juga menjual berbagai makanan seperti lemper, telur pindang, dan telur ukan. Nah, telur ini sendiri memiliki ciri khas rasa yang gurih dan renyah ya pemirsa. Kemudian ini semuanya ada di Jalan Merdeka, jalan di sekitar perkantoran Wali Kota Palembang. Jadi di sepanjang Jalan Merdeka ini terlihat banyak sekali para pedagang telur abang berbaris untuk menjajakan dagangannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada beberapa pelanggan yang membeli mainan-mainan miniatur. Mainan tersebut pada dasarnya terbuat dari kayu busa ya, kayu busa yang memang banyak di kawasan rawa-rawa. Nah, untuk miniatur ini sendiri dijual dengan kisaran harga dari 20.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung dengan ukuran dan bentuknya ya pemirsa. Kemudian untuk makanannya sendiri itu dibanderol dengan harga dimulai dari 5.000 saja. Untuk ini sendiri banyak warga Jalan Merdeka yang membuat miniatur dan makanan bersama-sama karena memang sejatinya di sekitaran daerah Jalan Merdeka ini banyak warga yang diwarisi oleh keturunan nenek moyang mereka yang selalu melakukan budaya tersebut apabila menjelang Hari Kemerdekaan di daerah Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Baik Firda, sekian dari saya. Baik, terima kasih rekan Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Event Bitung Local Market Pitching Competition di Pasar Pinang Sukulan segera
Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat 12 Agustus dan akan digelar hingga Sabtu 13 Agustus. Memperlombakan sejumlah kegiatan, satu diantaranya yakni Lomba Fashion Show antar perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Bitung dan umum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Baik, selamat siang. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwa pada hari Sabtu kemarin merupakan puncak dari pelaksanaan Bitung Local Market Pitching Competition. Dan pada pelaksanaan Bitung Local Market tersebut, Tribuners dapat ketahui menggelar sejumlah kegiatan. Satu diantaranya adalah lomba fashion show. Fashion show yang diperlombakan ini bukanlah fashion show sembarangan, jadi oleh panitia pelaksana, dalam hal ini panitia pelaksana Bitung Local Market, yaitu Dinas Pariwisata Kota Bitung, Kecamatan Matuari, Kelurahan Sadrat Bersatu, yang meliputi Sadrat Wiru 1 dan Sadrat Wiru 2, dan panitia pelaksana lainnya menggelar lomba fashion dalam rangka dengan tema kemerdekaan menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 antar satuan perangkat daerah atau KPD atau satuan perangkat daerah atau dinas-dinas maupun badan bagian yang ada di lingkup pemerintah Kota Bitung mengikuti lomba ini. Dan menariknya, lomba ini diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta dari perwakilan perangkat daerah yang ada di Kota Bitung, ditandai dengan pembukaan oleh Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Hengki Honandar SE, yang berjalan di catwalk layaknya model papan atas bersama dengan seluruh peserta dari perangkat daerah Kota Bitung. Dan Hengki Honandar juga membuka secara resmi lomba fashion show ala-ala Citayam Fashion Week ini dengan didampingi oleh panitia pelaksana dari Dinas Pariwisata, dan tampil sebagai pemenang adalah Kepala Bagian Kesbangpol Kota Bitung, Bapak Oktavianus Tumundo, dan berhak atas hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan sebagai pemenang favorit adalah Dr. Peter Lumikewas, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, yang berpenampilan seperti pejuang yang menggunakan bambu runcing. Demikian rekan Firda, laporan dari Kota Bitung. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih rekan Christian Wayongkere dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Abimanyu Wahyu Wijaya, ahli digital forensik, mengungkapkan ada beberapa catatan yang dipertanyakan dalam CCTV yang beredar terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ia mengungkapkan memang banyak yang percaya rekaman CCTV terkait kasus pembunuhan tersebut. Namun sebagai orang yang bergerak di bidang digital forensik, Abimanyu melihat banyak kejanggalan. Menurutnya saat melakukan digital forensik berbasis CCTV, ada prinsip 4R, yakni rentang, reka, dan rangkai dan juga runut. Rentang yang dimaksud adalah berkaitan dengan waktu, lalu merangkai dan merunut sebelum akhirnya peristiwa tersebut terjadi. Dengan mengetahui seperti itu, kemudian mendapatkan gambaran yang jelas dari konten. Yang melihat dari runutan CCTV belum seluruhnya menggambarkan peristiwa yang terjadi. Ada sebagian rangkaian peristiwa yang hilang dan tidak muncul. Misalnya kejadian di rumah Ferry Sambo ada 13 menit yang tidak terekam oleh CCTV. Demikian pula dengan CCTV yang merekam ambulans di rumah sakit atau RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Ia mempertanyakan rekaman yang memperlihatkan ambulans yang tidak sampai ke depan inap gawat darurat atau IGD. Padahal jika membawa orang, seharusnya ambulans berhenti sampai di depan IGD. Ia mengungkapkan dalam skenario-nya ada CCTV yang rusak, namun harus dijelaskan pula di mana CCTV yang rusak dan kerusakan terjadi pada bagian mana. Menurutnya, jika semua tersebut sudah muncul, barulah tayangan CCTV kasus pembunuhan Brigadir J bisa diulas.
Dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 Republik Indonesia tahun ini, Pusat Belanja Sarinah Jakarta menggelar pameran arsip dan mobil kepresidenan RI. Sebanyak 7 mobil kepresidenan dari masa ke masa menarik perhatian pengunjung dalam pameran tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Perda, sebanyak 7 mobil presiden dari masa ke masa dipamerkan dalam pameran arsip dan juga mobil kepresidenan Republik Indonesia pada hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022. Nah, pameran ini digelar di Mall Sarinah Jakarta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun ini begitu. Nah, pameran tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Sebenarnya sudah mulai dari hari Sabtu kemarin hingga tanggal 22 Agustus mendatang. Nah, saat ini saya sudah berada di lokasi juga, Tribuners dapat saya laporkan. Menurut pantauan kami pada siang hari ini memang sejumlah masyarakat terlihat begitu antusias menyaksikan mobil-mobil antik yang pernah digunakan oleh Presiden-Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa begitu. Mulai dari era Presiden Soekarno hingga era Presiden Joko Widodo. Nah, satu persatu pengunjung juga terlihat bergantian untuk berfoto di depan mobil-mobil yang dipamerkan di pameran ini begitu. Salah satu mobil tertua yang ada di pameran ini ialah jenis mobil Buick berplat RAV1 yang warnanya hitam keluaran tahun 1939. Nah, mobil ini merupakan mobil yang pernah digunakan oleh Presiden Soekarno dalam mengemban tugas kenegaraannya di era kepemimpinannya begitu. Nah, selain ada mobil Buick tadi, ada juga mobil klasik dari Mercedes-Benz S280 yang pernah dipakai oleh 3 presiden, yaitu Presiden Soeharto, kemudian juga Presiden B.J. Habibie dan juga Presiden Abdurrahman Wahid. Ada juga nih mobil sedan Cadillac Fleetwood Brougham yang dikeluarkan tahun 1980. Mobil ini pernah digunakan oleh Presiden B.J. Habibie dan juga tamu-tamu negara serta kredensial duta besar pada masanya begitu. Nah, kalau dilihat-lihat dari 7 mobil tersebut, salah satu mobil yang terbaru ini ada mobil Mercedes-Benz S600 Guard tahun 2008 yang pernah dipakai oleh 2 presiden Indonesia, yaitu ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo. Nah, kalau Tribuners mau datang ke pameran ini, silakan datang di Mall Sarinah Jakarta. Tepatnya pameran mobil sendiri berada di area luar mall dekat pintu masuk lebih selatan begitu. Adapun pameran ini bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Pebi dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, status permohonan perlindungan yang diajukan oleh istri Irjen Ferry Sambo Putri Chandrawati akan diumumkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Senin 14 Agustus esok. Ketua LPSK Hasti Atmojo Suroyo mengungkapkan pihaknya menilai cukup terkait proses pemeriksaan asesmen psikologis terhadap istri Irjen Ferry Sambo. Pihaknya akan mengumumkan hasil rapat paripurna yang dilakukan internal LPSK terkait permohonan dari Putri yang diajukan pada 14 Juli lalu. Meski pengumuman baru akan dilakukan esok hari, Hasto menyatakan pihaknya sudah memutuskan penetapan pemberian perlindungan untuk Putri Chandrawati. Permohonan perlindungan dari istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo itu berpotensi tidak akan dikabulkan. Hal itu didasari karena saat ini kasus yang dilaporkan Putri Chandrawati terkait pelecehan seksual ternyata dinyatakan tidak terbukti oleh pihak kepolisian. Terlebih, kata Hasto, sejak awal pihaknya telah merasa ragu atas permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri. Sebab LPSK sendiri merasa Putri Chandrawati tidak antusias atas permohonan yang dilayangkannya sendiri. Hasto memberikan contoh satu buktinya saat proses pemeriksaan yang dilakukan LPSK di rumah pribadi Putri. Tim psikolog LPSK tidak berhasil mendapatkan keterangan yang detail terkait kasus yang dimohonkan. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan pihaknya resmi menghentikan proses asesmen terhadap Putri Chandrawati. Dari tim psikolog sendiri menyatakan proses tersebut tak dapat dilanjutkan. Pasalnya bila dilanjutkan tak mengubah informasi yang ada. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Saya akan tetap memberikan keputusan
dan kami sudah jadwalkan keputusan akan kami sampaikan pada hari Senin. Informasi tapi juga akan ditolak, betul ya Pak? Ya nanti keputusannya aja. Jadi jangan mendahului kita, keputusannya belum ada. Kami masih akan tapi setiap hari Senin itu rapat pimpinan itu mengambil keputusan terhadap permohonan. Ditolak atau tidaknya permohonan itu dalam rapat pimpinan. Jadi nanti Senin kita akan sampaikan keputusan dari LPSK terhadap permohonan Ibu PC maupun dari Baradae terkait dengan permohonan awal di 14 Juli maupun permohonan untuk menjadi justice collaborator. Ibu PC sejauh ini udah apa aja sih Pak koordinasi sama Ibu PC di wawancara asesmen? Ya asesmen sudah dilakukan dan kami nggak perlu lagi melakukan asesmen ulang. Kami juga sudah melakukan pendalaman dengan penyidik atas laporannya. Jadi sudah selesai prosesnya, baik untuk Baradae maupun untuk Ibu PC. Proses penelaahan dan investigasi sudah selesai dan tinggal hari Senin saja kami akan mengambil keputusan. Untuk yang Baradae itu informasi ada yang darurat ya, Pak? Perlindungan darurat, Pak. Perlindungan darurat untuk justice collaborator. Ya. Boleh jelasin nggak Pak? Seperti apa, Pak? Ya, perlindungan darurat itu diberikan kalau pimpinan memandang perlu ada tindakan yang segera. Ex-kuasa hukum Baradae alias Richard Eliezer, Deoli Payumara, menduga ada intervensi dalam surat pencabutan kuasa yang dibuat oleh mantan kliennya tersebut. Menurutnya Baradae memiliki sebuah kode apabila membuat sebuah surat. Kode tersebut memang merupakan kesepakatan Deolipa dengan Baradae. Menurut Olive, panggilan akrabnya ada orang yang mengintervensi atau menyuruh Baradae hingga mencabut kuasanya. Olive menjelaskan kode-kode itu disampaikan hingga disepakatinya dengan Baradae pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan ex-kliennya tersebut. Kata dia, ketika menandatangani surat atau pernyataan tertulis apapun, haruslah dibubuhkan kode tertentu, yakni tanggal dan jam dibuatnya pernyataan tersebut. Ia juga meminta kepada Baradae agar dalam membuat surat pernyataan harus dalam bentuk tulisan tangan, termasuk tanda tangan, jam, dan tanggal pembuatannya. Olive menyebutkan sebuah nyanyian kode dari Baradae ini. Menurut Olive, kode yang disepakati mereka berdua itu sudah dilakukan dalam pembuatan dua surat. Pertama, surat pernyataan belasungkawa dari Baradae untuk keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kemudian yang kedua ialah surat kuasa yang disepakati antara Baradae dengan dua kuasa hukumnya. Lalu surat kuasa Baradae ke Olive dan Burhan. Surat itu dibarengi dengan keterangan 6 Agustus 2002 pada pukul 22:45 waktu Indonesia Barat dan juga terbubuh menitnya. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari mantan kuasa hukum Baradae, Deoli Payumara. Dari negara, maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Nah, gitu. Saya memiliki satu album. Lagu. Satu album lagu. Ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Biru Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Parkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu ke-6 tuh ya. Lagu ke-7 mengajukan uji material dan formil. Oke, Bang. Oke. Ya, aneh. Oke, Bang. Oke, belakang ya. Ya, ini belakang. 6 Agustus 22 jam 22.45 WIB. Ini surat kuasa kedua yang dibuat pada jam itu. Sebelumnya ada surat kuasa juga, tapi saya sendirian. Pihak keluarga Bribka Riki Rizky alias RR tak menyangka anggota keluarganya ikut dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ibu dari Bribka RR, Siti Masitoh, mengungkapkan anaknya merupakan sosok yang penurut dan tak pernah membantah orang tua. Menurutnya, sang anak ikut terlibat dalam kasus tersebut lantaran adanya perintah dari atasannya, yakni Irjen Ferry Sambo. Bribka RR juga dinilai tak mampu menolak perintah atasannya itu. Bribka RR diketahui ikut berperan dalam membantu dan menyaksikan insiden berdarah di rumah Irjen Ferry Sambo.
Melihat kenyataan tersebut, Siti Masitoh meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan anaknya yang kini ditahan di rutan Bareskrim Polri. Siti yang kini tinggal di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpiyuh, Banyumas, Jawa Tengah itu mengungkapkan Bribka RR merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Anaknya tersebut telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Namun hingga kini istri dan 3 anak Bribka Riki Rizal yang tinggal di Tegal tidak diketahui keberadaannya. Menurut Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Bribka RR tidak melaporkan adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Bribka RR dan KM alias Kuat Ma'ruf hanya berperan membantu dan menyaksikan insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Baradae atas perintah Irjen Ferdisambo. Pada awal kemunculan kasus ini di publik, Irjen Ferdisambo merekayasa kejadian pembunuhan menjadi insiden baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J. Bahkan Bribka RR juga disebut tidak berbuat apa-apa selain bersembunyi di balik kulkas dan menyaksikan baku tembak. Atas perbuatannya, Bribka RR dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340, subsidiar pasal 338 Jangtom, pasal 55 dan 56 KUHP. Permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh Baradae diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK memutuskan memberikan perlindungan darurat kepada Baradae terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan pihaknya memberikan perlindungan kepada Baradae selama 24 jam penuh di rutan Bareskrim Polri. Dengan adanya perlindungan dari LPSK ini, nantinya setiap kegiatan yang dilakukan Baradae akan turut mendapatkan pengawalan dari LPSK. Hasto menyebutkan tak hanya Baradae yang mendapatkan perlindungan, orang tuanya pun juga turut dievakuasi ke suatu tempat yang aman. Yang menyebutkan lokasinya berada di kampungnya di Manado, Sulawesi Utara. Hasto mengatakan orang tua Baradae ini juga diberikan penjagaan ketat. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengungkapkan dirinya tak mau membeberkan lebih detail terkait keberadaan orang tua Baradae untuk menjaga privasi. Terlebih orang tua kliennya saat ini sudah berusia lanjut. Lebih lanjut, Roni menuturkan bahwa pihak kuasa hukum juga telah mengajukan permohonan secara tertulis justice kolaborator Baradae kepada LPSK. Karena itu, mereka juga mengajukan agar ajudan Irjen Ferdisambo itu mendapatkan perlindungan bersama keluarganya. Menurutnya, permohonan itu sudah diajukan secara resmi pihak kuasa hukum saat LPSK memeriksa Baradae di rutan Bareskrim Polri pada Jumat 12 Agustus lalu. Ia mengatakan perlindungan Baradae menjadi penting karena kliennya merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Itu teknisnya akan kami laksanakan nanti insya Allah pada hari Senin. Kami sudah punya kesepahaman dengan pihak Bareskrim dan nanti pelaksanaannya insya Allah kalau tidak ada halangan pada Senin besok sudah mulai kami laksanakan. Berarti perlindungan itu belum ya Pak hari ini, baru mulai besok? Ya secara status, kami sudah berikan status justice kolaborator kepada Baradae. Ya. Artinya sudah ada perlindungan sementara itu ya Pak? Ya, jadi kami sudah berikan status sebagai justice kolaborator ya. Dengan status itu tentu soal pemisahan tahanan, soal pemisahan pemberkasan itu menjadi bagian yang menjadi perhatian dari penyidik dalam proses penyidikan. Sudah dari kapan sih Pak yang sementara perlindungan? Dari sejak Jumat malam. Dari Jumat malam. Iya. Pak, terkait amplop tadi itu LPSK gimana sih Pak menyikapinya, menyesalkan atau seperti apa Pak? Ya, itu kan dari pihak pemohon dan sebenarnya dalam konteks itu integritas, kultur budaya organisasi LPSK insya Allah sangat terjaga lah, ya, bahwa itu bukan yang pertama, ya, tapi untuk upaya-upaya seperti itu, tapi juga bukan pertama yang kami tolak. Pak, kemarin itu kan disampaikan Pak Mahfud Pak ya, itu memang LPSK melaporkan ke Pak Mahfud atau seperti apa Pak? Ya, posisinya kami pada tanggal 29 Juli diundang oleh Menko Polhukam untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini dan permohonan perlindungan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.